Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya adalah Putri Dian Mengsari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bersama Bapak Muhammad Rizky Abadi sebagai fasilitator dan Ibu Siti Hatijah sebagai pengajar praktik. Berikut saya tampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman praktik baik di SMP Negeri 21 Okut tempat saya bertugas. Sebelum memulai penjelasan tentang budaya positif, di sini Putri mungkin dari tadi kita menyimak materi, ada sedikit video yang akan Putri tampilkan tentang Bernard Baer. Di situ nanti kita adakan sedikit refleksi apa sih sebenarnya pembelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut. Ada Bernard Baer yang mau explaining lagi. Tadi ada sedikit ice breaking Bapak Ibu ya. Ada seorang Bernard Baer, seekor beruang. Yang pertamanya dia mencoba untuk memakai alat, gitu kan ya, memakai alat untuk mewujudkan impiannya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu ada tidak pembelajaran apa sih kira-kira yang bisa kita ambil dari video tersebut? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu saya sedikit
dari Bernard itu tadi, dia awalnya tidak percaya diri, dia ingin mewujudkan impiannya untuk mendaki gunung tinggi gitu ya. Jadi dia menggunakan alat, lalu ternyata dalam perjalanannya alatnya jatuh, lalu akhirnya dia menemukan ternyata dirinya itu mampu untuk menganjak itu tanpa ada bantuan alat apapun. Nah itu mencerminkan bahwa diri kita sebenarnya mampu, Bapak Ibu, kita sudah punya kompetensi diri untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Hanya saja memang rintangan itu selalu ada. Seperti memang tadi karena kepedean jatuh, lalu dia kembali lagi jatuh lagi, akhirnya sampai di puncak. Setelah di puncak dia akan berpikir, oh saya sudah berhasil, tapi ternyata masih ada halangan lagi. Akhirnya karena bobotnya kepedean, banyak gaya gitu kan, akhirnya dia jatuh kembali. Mungkin itu adalah perjalanan bukan kita menjadi seorang pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak didik kita. Kita masuk ke berikutnya. Tujuan pembelajaran tentang budaya positif sekarang adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol dan 3 restitusi. Sebenarnya mungkin lihatnya asing, tapi ternyata sudah kita lakukan semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengenal betul merdeka, itu betul merdeka kita mengatakan bahwa anak itu adalah kertas kosong yang bisa kita tulis, bisa kita bentuk sesuai dengan kita sebagai guru. Tapi ternyata sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu katanya menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan itu adalah menuntun siapa? Menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan seluruh dunia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak itu ternyata sudah mempunyai garis kodratnya sendiri. Tinggal kita sebagai guru itu menuntun dia untuk menjadi yang lebih baik, bukan menjadi yang lebih buruk, menjadi yang lebih baik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Yang akhir dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi selaku kasih kutu, bahwa memang tujuan akhir dari kita adalah profil pelajar Pancasila. Ini filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang sekarang kita bahas itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah
Jadi budaya positif itu diawali oleh perubahan paradigma teori kontrol. Jadi selama ini kita sebagai guru merasa kita itu punya kewajiban untuk mengontrol siswa. Oh, kita yang tugas kita itu kalau siswa ada melanggar kita hukum. Tapi ternyata tidak seperti itu yang diharapkan oleh nilai luhur dari pendidikan itu sendiri. Jadi perwujudannya itu tadi, guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan. Nah, ini adalah bahasa agama Bapak Ibu tentang memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Ternyata memberikan imbalan pun nanti tidak akan bisa membuat anak itu baik. Budaya positif itu diawali dengan disiplin positif. Jadi dalam budaya kita makna disiplin itu pasti penghukuman biasanya. Jadi kalau kita menuntut anak disiplin, oh kita akan berpikir untuk anak itu harus patuh terhadap apa yang saya bilang. Anak itu harus, kalau di kelas ribut, tidak boleh ribut. Anak itu tidak boleh ribut. Anak itu harus mengerjakan tugas. Anak itu harus wajib mentaati seluruh peraturan. Itu yang kita pikirkan selama ini. Sementara disiplin itu menurut anak itu pasti mempunyai makna ketidaknyamanan. Dia tidak nyaman. Kenapa? Karena tadi dipaksa. Anak dipaksa untuk patuh. Sehingga sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, kalau dia sudah mempunyai disiplin dirinya sendiri, jadi dia akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari dalam dirinya, tidak lagi dari luar, dari kita, Bapak Ibu gurunya, bukan. Jadi lebih baik motivasi itu ada dari kesadaran si anak itu. Menurut Dian Gosen tentang teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita kan kalau misalnya motivasi kita pertama, aku harus mengerjakan ini karena kalau tidak saya akan mendapatkan hukuman. Nah itu motivasi utama. Jadi dia misalnya anak ke sekolah harus sekolah biar tak dapat hukuman dari orang tua atau dari gurunya. Karena kalau sudah 3 kali alfa misalnya kan nanti akan dipanggil. Nah, itu kan mendapat hukuman. Lalu motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku harus pintar biar dapat hadiah dari bapak ibu guru atau dari orang tua. Nah ini motivasi. Lalu yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah motivasi yang 3 ini adalah motivasi yang paling tinggi, motivasi yang paling baik. Tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, motivasi yang pertama. Ini tingkat rendah dari motivasi, sehingga anak-anak itu biasanya memang kebanyakan dimulai dari tingkatan terendah ini. Motivasi yang pertama, karena takut akan hukuman. Nah motivasi ini bersifat ekstrinsik atau bersifat eksternal, jadi bukan berasal dari dalam dirinya, tapi dari rasa takutnya tadi yang didukung oleh hukuman dari orang lain sehingga dia melaksanakan kepatuhan. Akhirnya timbullah motivasi. Lalu yang kedua, motivasi yang kedua juga bersifat eksternal. Ini mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Biar saya pintar, gitu kan? Agar saya dapat nilai bagus. Biar nilai saya dapat hadiah karena nilai saya bagus. Jadi akhirnya saya belajar. Nah, baikkah? Baik untuk sementara. Jadi kalau menurut saya pribadi, motivasi eksternal ini baik daripada tidak ada motivasi sama sekali. Jadi kalau dia belum punya motivasi intrinsik, biarlah kita yang mendorong dia untuk mendapatkan motivasi dulu. Jadi biarlah dulu nggak apa-apa dapat motivasi eksternal. Jadi seperti kita mengajari anak-anak kita berpuasa. Jadi anak-anak diajari bukan karena kepatuhan dia terhadap Tuhan duluan,
dapat uang dulu. Jadi kalau puasa hari ini full dapat uang 5.000 satu hari misalnya, kan? Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi daripada tidak, biarkan dulu ada untuk sementara. Nanti sejalan dengan umurnya kan kita terus memberikan pengertian, kita terus memberikan ilmu kepada dia sehingga akan muncul nanti motivasi yang ketiga, yaitu motivasi dari intrinsiknya, motivasi dirinya untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harus ada nilai yang mereka percaya. Oh, kalau aku udah puasa, aku bakal masuk api neraka. Ini bentuk ketaatan aku terhadap Tuhanku. Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Jadi tidak lagi disuruh. Kan seperti kita Bapak Ibu, mustahil kan puasa itu disuruh lagi gitu kan. Nah, tidak lagi ada yang menyuruh. Nah, tidak ada lagi orang yang mengiming-imingi kita dengan uang, mengiming-imingi kita dengan imbalan, kecuali imbalan dari yang di atas gitu. Jadi motivasi yang ini bukan motivasi eksternal, jadi dia tumbuh dari motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik. Ini tentang teori motivasi. Sampai di sini, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Siapa tahu ada yang mau bertanya dari penjelasan yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke teori yang berikutnya. Rasanya mungkin masih diterapkan ya Bapak Ibu, jadi saya teruskan. Bolehkah menghukum? Ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu biasanya dari satu arah, dari kita sebagai guru. Kau telat, gak buat tugas, bersihin WC, tiket, atau misalnya harus buat apa dan lain sebagainya, itu hukuman. Terus ada konsekuensi. Kalau konsekuensi dia sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya dengan siswa. Jadi siswa tahu, oh ya saya salah, ada konsekuensi yang harus saya tanggung, dan biasanya itu dari kesepakatan yang dijalin antara siswa dengan gurunya. Jadi kalau misalnya seperti ini, apa yang akan dilakukan? Kalau seperti itu harus apa yang dilakukan? Jadi itu sudah ada. Jadi kalau dari konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru, sehingga tidak ada lagi, oh ibu itu menghukum aku tapi aku tidak tahu apa hukumannya. Jadi sudah tahu, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau konsekuensinya apa dari keputusan yang mereka ambil. Ini penghargaan. Menurut Alfipon, dia mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi bolehkah kita memberi reward pada anak? Boleh, tapi bukan langsung menjatuhkan yang lain. Jadi kan terkadang kita memberi penghargaan itu seperti ini Bapak. Yang ini kenapa sistem
peringkat dihapuskan, mungkin karena penghargaan juga, karena peringkat itu kan penghargaan. Maka juara 1 dibacakan di seluruhnya, oh dia peringkat 1. Secara tidak langsung kita memang memberi reward pada anak yang punya prestasi, tapi anak yang tidak punya prestasi, dia terasanya yang dirasakan oleh dirinya adalah hukuman. Oh saya tidak dapat penghargaan. Tapi mungkin kan anak-anak itu kalau sekarang punya minat belajar yang berbeda-beda. Makanya tadi ada pembelajaran diferensiasi, sehingga anak-anak itu tidak lahir dari penghargaan itu. Boleh saat itu saja. Jadi kita memberikan penghargaan, misalnya terima kasih, ucapan terima kasih, good job, kata-kata seperti itu saja, itu yang merupakan penghargaan. Jadi kalau kita memberikan hadiah, itu cenderung untuk penghargaan kepada seseorang tapi menghukum yang lainnya. Pengaruh jangka panjangnya, penghargaan efektif di jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau untuk waktu yang pendek, ya penghargaan bagus. Tapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi kalau sudah biasa, oh ya saya dapat itu karena saya seperti itu karena saya akan mendapatkan hadiah. Jadi terus motivasinya pengen dapat hadiah terus. Jadi bukan lagi tumbuh dari motivasi dari dalamnya. Bukan pengen baik, pengen berubah atau pengen punya kompetensi yang lebih baik, tapi karena pengen dapat reward tadi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak tahu lagi, oh tindakan kita yang baik itu seperti apa. Penghargaan tidak efektif apabila suatu benda atau peristiwa, penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi bisa menurunkan motivasi. Jadi penghargaan itu sebenarnya bisa juga menurunkan motivasi apabila penghargaan yang diberikan kepada seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tersebut. Jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita biasanya nyuruh anak, habis nyuruh diupah kasih uang, ya. Maka setiap kita nyuruh dia akan minta upahnya mana. Jadi akan terus seperti itu. Apabila kita mau nyuruh, kita harus menyiapkan upah tadi. Nah itu penghargaan itu akan menjadi tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, yang lain akan merasa iri. Kalau irinya positif, enak. Oh ya, dia dapat pujian, saya pengen juga dapat pujian, saya akan belajar lebih baik, itu bagus. Tapi yang lain banyaknya yang tidak suka, jadi mencemooh dan lain sebagainya. Akhirnya akan timbul bullying. Lalu jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi akan berlaku hanya untuk satu orang saja. Oh dengan guru ini saja, dengan yang lain tidak. Karena motivasinya tadi bukan motivasi intrinsik. Lalu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan akan menciptakan kecemasan. Akhirnya timbul suasana yang tidak nyaman di dalam kelas. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kalau dia sudah merasa, saya tidak akan bisa, sudahlah biarkan saja. Saya belajar pun percuma, tidak akan bisa. Jadi akan seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, ini ada riset,
Kelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil dari riset tersebut adalah anak laki-laki yang dibayar itu akan membuat lebih banyak kesalahan. Ternyata dengan upah tadi, dengan penghargaan tadi, justru tingkat kesalahannya jauh lebih banyak. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga hasil riset dari pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Akhirnya mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri untuk menjadi lebih baik. Ternyata dengan penghargaan itu, saya pasti berhasil. Nah, kata-kata yang seperti itulah yang kita hindari dari siswa kita yang merasa sudah lebih pintar, gitu kan? Saya selalu juara satu terus nih, udahlah nggak belajar juga nggak apa-apa. Nah, kata-kata yang itu nantinya yang kita hindari. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah penghargaan atau hadiah. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini hasil riset ya Bapak Ibu. Di riset yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan ini akhirnya menghasilkan teori yang seperti ini. Penghargaan menghukum. Nah, ini kan tadi. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Tadi dalam sistem ranking. Lalu penghargaan memberikan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi sebenarnya sama, kita memberikan hukuman juga untuk mengendalikan, kita memberikan penghargaan juga untuk mengendalikan orang tersebut. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau misalnya kita sudah berharap, gitu, tahu-tahu tidak dapat kan rasanya kecewa. Di situ merasa dihukum. Ini motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik tadi. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Saat anak-anak belum bisa baca, Bapak Ibu, waktu kita ambil contoh anak kita dari kelas 7B dia tidak bisa baca, lalu diajarin oleh Bu Yeni ya. Saat dia mulai bisa merangkai kata, itu kan dia gembira, akhirnya ada antusiasme. Padahal dari Ibu Yeni sendiri mungkin tidak menjanjikan apa-apa pada anak tersebut, hanya ingin mengajari. Tapi ada kepercayaan dalam dirinya, saya berhasil. Akhirnya kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah bisa, itulah yang merupakan sebuah penghargaan. Jadi saat kita menambahinya dengan sebuah reward atau hadiah, maka nanti akhirnya kegembiraan itu bukan lagi berdasarkan hasil pencapaiannya, tapi kegembiraannya berdasarkan hadiah yang dia capai. Aku dapat ini, bukan lagi karena karena saya sudah dapat, sudah bisa membaca. Itu motivasi dari dalam diri. Nah, yang berikutnya itu budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Untuk membuat konsekuensi tadi, Bapak Ibu,
bukan sebuah hukuman, maka diperlukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang disusun berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita menerima anak di sekolah itu ada tata tertib, ada peraturan. Mereka sudah menandatangani peraturan tersebut. Tapi apakah bermakna bagi mereka? Terbukti sekian tahun masih saja banyak anak-anak yang melanggar tata tertib tersebut. Karena apa? Karena nilai keyakinannya belum ada. Sehingga saya di sini, apakah ini sudah diterapkan? Saya mencoba menerapkan ke beberapa kelas yang saya ajar untuk membuat keyakinan kelas. Ini ada dokumentasi. Ini ada dokumentasi di kelas 7C, 7B sama 7A. Ini di 7D tidak terfoto kemarin. Ada. Jadi saya tidak terfoto, bukan maksudnya ini saya buat kesepakatan saat karena ini di 7B, itu kan bukan saya wali kelasnya, sehingga saya membuat kesepakatan kelas itu berdasarkan mapel saya saja. Jadi khusus untuk mapel IPA, karena di 7B mengajar 2 mapel, IPA dan prakarya, saya buat khusus untuk IPA dan prakarya. Ini di 7A, yang ini di 7C, ini sudah berupa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang sudah diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada, tidak boleh. Jadi tidak ada lagi kata-kata tidak boleh. Jadi kalau misalnya ternyata tertib di kelas lebih menyenangkan, itu kalimat positif dari tidak boleh ribut misalnya. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah diubah. Karena kemarin Bapak Ibu jujur saya sudah buat kesepakatan kelas di awal semester waktu baru-baru masuk. Tapi ternyata kesepakatan itu dilanggar. Tidak ada anak yang sedikit sekali yang mematuhi kesepakatan kelas tersebut, yang menjalankan kesepakatan tersebut. Akhirnya saya bilang ke anak-anak, saya robek kesepakatan kelasnya di depan mereka. Lalu saya tanya, apa maunya anak-anak tersebut? Akhirnya mereka menulis, membuat angket apa yang mereka inginkan. Ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan ya, di kelas. Nah, karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid, kita sebaiknya menampung sebagai guru itu kan fasilitator. Jadi bukan pembelajaran yang berpusat pada guru lagi, jadi fasilitator, hanya menemani anak-anak, memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi mereka membuat keyakinan kelas dari kebutuhan-kebutuhan itu, dari angket yang mereka berikan kepada saya, itu kami ubah menjadi keyakinan kelas di kelas 7C. Lima kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia ini di CGP itu diajarkan di modul 1.3 Bapak Ibu. Kemarin diminta dari CGP itu sebenarnya menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi CGP diminta untuk bekerja sama dengan kepala sekolah menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia ke guru-guru agar pembelajaran di kelas itu lebih berpihak pada murid. Tapi kemarin belum sempat, akhirnya saya masukkan di modul 1.4 di aksi nyata. Sebenarnya ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau indisipliner, sebenarnya mereka dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, serta ada penguasaan, power. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ada power, ada love and belonging, ada, entah benar atau salah ya Bu ya bahasa Inggrisnya,
ada survival, ada fun, serta ada freedom. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi anak-anak makan, minum, dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan anak-anak saja, tapi kita. Jadi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, dan binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita pasti ada rasa ingin dikasihi, ingin diterima, ingin menjadi salah satu bagian dari suatu kelompok, dan lain sebagainya. Lalu ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi sebenarnya pengakuan anak-anak bukan pengen sekarang ini dalam fase aku yang pintar, aku yang gagah, aku yang cantik, dan sebagainya. Karena ada kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kesenangan dan kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lalu kesenangan, kebutuhan dasar yang terakhir. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kodratnya anak-anak itu memang bermain. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, tapi sebaliknya saat mereka tidak menyukai sesuatu, mereka tidak mau memperhatikannya. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, dan lain sebagainya. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini maksudnya adalah tempat khusus dalam sebuah pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berupa orang-orang yang kita sayang, hal-hal yang terbaik dari dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan penuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Keinginan saya itu sebagai guru, saya ingin memasukkan diri saya menjadi bermakna di mereka, sehingga mereka mempunyai bayangan dunia berkualitas mereka itu ada saya di dalamnya. Itu keinginan saya, sehingga interaksi dengan mereka itu akan menjadi interaksi yang positif dan berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol ini biasanya kalau saya, Bapak Ibu, saya itu lebih banyak ke pembuat rasa bersalah dengan siswa. Jadi ada penghukum, sesekali menjadi penghukum, sesekali menjadi pembuat rasa bersalah, tapi tidak menjadi manajer. Ternyata sulit untuk menjadi manajer, dan hal ini yang sangat kita perlukan sebenarnya. Seseorang penghukum bisa menggunakan peran fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Akhirnya kita harus buat peraturan yang lebih tegas lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi kita sering awas ya. Nah, ini masuk ke penghukum, Bapak Ibu. Lalu kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir yang selesai. Misalnya, kunci terus kau nih.
Kalau ulangan kan biasa Bapak Ibu kita terkadang tercetus seperti itu. Ternyata ini kita menjadi seorang penghukum. Dulu seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, jadi kalau pembelajaran itu masih berhasil kalau pakai kata saya. Hasilnya murid akan mungkin marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari-cari bukunya, meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid tersebut misalnya bisa menggoreskan atau merusak barang-barang bapak ibu guru tersebut karena mungkin ada dendam dari mereka. Karena kita selalu bersifat sebagai murid. Lalu yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru-guru akan bersuara. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya, ibu kecewa sekali. Nah, biasanya seperti itu. Lalu berapa kali ya harus ibu kasih tahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu ternyata di sekolah seperti ini. Nah, posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, sehingga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sampingnya atau orang-orang yang disayanginya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu guru, bersalah sudah mengecewakan orang tua dan lain sebagainya. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Jadi kalau menghukum itu murid lebih bisa menumpahkan amarahnya, tapi kalau di pembuat rasa bersalah, murid tertekan sehingga tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini di pembuat rasa bersalah. Lalu posisi kontrol yang berikutnya adalah teman. Posisi guru teman ini dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui kata-kata baik. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru dengan posisi teman akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya, demi saya, atau ayo ingat tidak bantuan yang sudah ibu berikan selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, besok bantu ibu ya gitu. Nah, hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa. Ya, bapak ibu ternyata bukan teman saya lagi. Lalu apa yang dirasakan murid? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positifnya. Dampak negatifnya, murid akan tergantung dengan guru tersebut. Biasanya anak-anak hanya akan patuh terhadap guru tersebut, tidak dengan guru lainnya, karena dia merasa guru tersebut yang menjadi temannya, yang lain tidak. Sehingga akhirnya patuhnya hanya dengan satu guru itu. Jadi kalau guru itu yang masuk memberi perintah, dia mau, tapi dengan guru yang lain tidak. Ini posisi gurunya teman biasanya. Yang berikutnya, posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita menjadi pemantau, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya posisi pemantau itu berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sehingga sebagai seorang pemantau kita dapat menjalankan posisi kita. Biasanya kata-katanya, peraturannya apa yang sudah dilanggar, apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa sih dari perbuatan yang kamu lakukan. Biasanya kata-kata seperti itu. Yang terjadi dengan murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, guru tidak marah, tidak membuat rasa bersalah, dan murid juga dibuat nyaman dan tidak harus tinggal kelas pada jam waktu istirahat atau mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid saat mengerjakan tugas. Misalnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya dia keluar masuk kelas, dia sering keluar kelas, akhirnya ketika orang lain sudah selesai tugasnya, dia belum. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya
anak tersebut kan tahu misalnya sudah disepakati sebelumnya kalau tidak selesai harus merelakan jam istirahatnya untuk mengerjakan tugas. Akhirnya dia mengerjakan tugas. Nah, negatifnya untuk gurunya kan terpaksa juga merelakan waktu istirahatnya untuk mengawasi murid tersebut, sehingga akhirnya ya sama-sama merelakan waktunya untuk menjadi pemantau tadi. Jadi tapi daripada menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, posisi pemantau itu lebih baik. Posisi yang terakhir itu adalah manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling tinggi, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer tidak menentukan solusi dari permasalahan muridnya, tapi murid itu sendiri kira-kira mendapatkan solusinya sendiri. Kata-kata yang biasanya keluar dari posisi manajer itu biasanya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, kira-kira apa solusinya. Nah, itu adalah seorang manajer. Di muridnya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, sehingga dia perlu sesuatu untuk memperbaiki. Jadi dia tahu, si siswa ini tahu dia salah, dia juga tahu apa solusinya. Jadi dia bersedia untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya, sehingga dia bisa mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Ini restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dian Gosen. Lalu menurut Charlson Gosen, itu restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini jadi restitusi itu adalah sebuah cara untuk mendisiplinkan murid itu dengan menumbuhkan kesadaran mereka. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, sehingga apabila siswa berbuat salah, guru tidak harus mengarahkan mereka untuk membayar kesalahannya, tapi guru mencari solusi untuk kesalahan itu agar mereka dapat pembelajaran dari kesalahan tersebut. Jadi solusinya itu untuk mencari pembelajarannya seperti apa, sehingga bisa dipakai di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, lalu ada validasi tindakan yang salah, dan yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita masuk ke langkah yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kata-kata yang biasanya untuk kita gunakan untuk menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sebenarnya kata-kata ini sudah kita lakukan kalau ada anak yang bermasalah, anak yang berkelahi. Biasanya kan kita bilang,
ibu tuh tidak cari siapa yang salah atau benar, biasanya kan seperti itu, tapi kita tuh mau mencari jalan keluarnya apa. Ini ya, ternyata kata-kata itu adalah untuk menstabilkan identitas anak. Lalu ada yang kata yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, validate the misbeh. Kalimat bahwa ini mungkin terdengar asing berguru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kata yang lain, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Nah, para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi kita mengetahui apa yang akan kira-kira dibuat oleh siswa tersebut. Yang terakhir, langkah segitiga restitusi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai di kelas atau di keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Di langkah terakhir ini, itu anak yang sudah mendapat gambaran yang jelas dia ini seperti apa, menjadi anak yang seperti apa. Guru juga dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi kita harus tahu, anak ini maunya seperti apa. Di sini menanyakan keyakinan. Ini ada Kevin, apa kabar? Ada ya, ada satu video, sebenarnya ada dua video yang saya sudah lakukan tahapan segitiga restitusi pada anak kelas 7 dan 7B karena waktu itu pas memang pelajaran saya. Jadi dan tugas itu sudah mendapat respon dari fasilitator dengan sikap yang baik dari fasilitator. Jadi ada tugas, mungkin saya akan bagikan ke Bapak Ibu kira-kira segitiga restitusi, langkah-langkah restitusi seperti apa yang sudah saya kerjakan pada Kevin, anak kelas 7A. Saat itu dia jam pelajaran saya tapi tetap mengeluarkan baju. Lalu ada Febriansa dari 7B, dia memakai sepatu berwarna putih waktu itu. Ini ada videonya. Hai Kevin, apa kabar hari ini, Vin? Kevin tahu kenapa Kevin ibu panggil hari ini? Kenapa sih, Vin? Mengeluarkan baju. Oke. Tadi Kevin mengeluarkan baju. Sebenarnya Kevin tuh dipanggil bukan karena ada kesalahan yang fatal. Ya, sebenarnya memang itu hak Kevin sih untuk mengeluarkan baju. Jadi sebenarnya tidak perlu juga itu panggil. Tetapi Kevin tahu tidak sebenarnya alasan Kevin melakukan itu apa sih? Kalau mau masukkan baju seperti banci, terus jadi maunya dikeluarkan saja. Terus kalau Kevin mengeluarkan baju, Kevin merasa lebih ganteng gitu. Iya. Jadi kalau mengeluarkan baju, Kevin merasa lebih ganteng, lebih percaya diri, begitu. Tapi Kevin sadar tidak Kevin sudah melanggar aturan yang ada dan aturan yang sudah
kita sepakati bersama. Kita punya keyakinan kelas kan di kelas, ada kesepakatan kelas, ada aturan sekolah. Di situ ada tidak? Kevin tahu tidak bahwa Kevin sudah melanggar itu? Jadi Kevin tahu sudah melanggar keyakinan kelas gitu ya. Jadi rencananya apa sih yang akan Kevin ubah? Apa tindak lanjut dari ini? Tidak mengulangi lagi. Jadi Kevin akan berusaha untuk tidak mengulangi lagi seperti itu ya. Lalu Kevin juga berusaha untuk lebih rapi. Kan kalau pakai baju lebih rapi ya. Terus apa sih perasaan Kevin sekarang setelah ibu ambil bukannya alasan Kevin dan konsekuensinya Kevin tahu ya bahwa ternyata kalau mengeluarkan baju itu tidak baik kan, lalu tidak berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Terus perasaan Kevin bagaimana sekarang? Merasa bersalah. Jadi Kevin merasa bersalah gitu. Jadi sehingga apakah sekarang sudah plong ke hatinya? Ya, sudah lebih baik. Apakah hukuman yang ibu kasih atau sanksi yang ibu kasih sekarang itu memberatkan Kevin dan tidak mengulangi lagi? Tidak. Pesan ibu saat kita dalam sekolah ya, sepakati dan jalankan kegiatan kelas yang sudah kita ada ya. Terima kasih Kevin, silakan kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Hai Kevin, apa kabar Pep hari ini? Pep, tahu nggak sih Pep kenapa sih ibu pakai kesini hari ini? Karena sepatu saya tidak berwarna hitam. Oh iya, betul sekali. Sepatu Febri tidak berwarna hitam ya. Ibu waktu sekolah dulu juga pernah kok pakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Nah, sekarang ibu tanya, Febri punya alasan nggak sih kenapa sih Febri itu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam? Karena sepatu ini lebih keren. Oh, jadi pakai sepatu yang seperti yang Febri pakai itu lebih keren gitu ya? Nah, kalau sepatu warna hitam kurang keren gitu. Oh, seperti itu. Lalu Febri tahu nggak sebenarnya Febri itu yakin nggak sih bahwa Febri sudah melanggar keyakinan kelas dan peraturan sekolah? Yakin, tahu. Jadi Febri tahu bahwa Febri melanggar peraturan sekolah. Terus bagaimana caranya Febri bisa memperbaiki keadaan itu? Saya pakai sepatu yang berwarna. Jadi Febri akan memperbaikinya dan akan memakai sepatu berwarna hitam di lain kali gitu ya. Jadi kalau misalnya ya sepatu Febri di lain kesempatan masih tidak berwarna hitam, ya apa sih konsekuensi yang akan Febri tanggung kira-kira? Nggak tahu. Jadi pokoknya Febri berjanji dari sini ke depan mau pakai sepatu warna hitam. Tapi nanti jadinya Febri tidak keren. Nggak apa-apa. Karena keren untuk kita tidak tergantung dari sepatu ya kan ya. Betul? Oke. Terima kasih Febri. Jadi ibu pegang janjinya ya. Dari sini ke depan Febri akan memakai sepatu warna hitam. Oke. Apa sih perasaan Febri sekarang? Perasaan saya sekarang lega dan senang. Kenapa bisa lega dan senang? Karena di hari saya akan memakai sepatu yang baik. Oh,
Jadi karena Febri berubah itu karena Febri sudah tahu kesalahan Febri gitu ya, dan bisa mencari solusi untuk kesalahan Febri gitu ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Gagal belum jadi untuk kedepannya harusnya tidak lagi memakai sepatu yang tidak berwarna hitam gitu ya. Oke, terima kasih Febri. Silakan kembali ke kelas dengan belajar yang rajin. Dari dua video itu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, mungkin ini skenario dibuat, tapi sebenarnya itu tidak di briefing Bapak Ibu. Itu alami, memang seperti itu adanya. Jadi saya tidak melakukan edit yang benar, maksudnya memang editnya atau di briefing dulu, diberi skenario harus seperti ini, jawaban seperti ini dan lain sebagainya, tidak. Jadi memang kebetulan saat itu saya mengajari 7A, Kevin sama temannya itu mengeluarkan baju. Lalu saya tanya alasan kawan, kenapa sih ngeluarin baju? Bu, lo banci bu, memasukkan baju. Jadi memang seperti itu adanya. Akhirnya saya panggil yang datang kemarin tuh Kevin, yang datang ke Rombika. Jadi kebetulan saya ada tugas ke restitusi, jadi saya masukkan ke tugas saya sedikit restitusi. Lalu setelah di 7A saya ke 7B, ternyata seperti itu juga. Dan memang Febriansa ini juga tidak di briefing Bapak Ibu. Jadi memang jawaban ini murni dari anak-anak, tidak ada briefing, tidak ada skenario. Jadi memang langsung. Yang ngambil videonya juga hanya HP yang ditaruh di atas tumpukan buku waktu itu. Jadi tidak ada yang lain. Jadi karena memang tidak ada persiapan, tidak bawa tripod dan lain sebagainya. Ini sedikit restitusi. Saya berharap langkah kecil yang saya ambil itu bisa berkelanjutan Bapak Ibu, sehingga kita bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya. Mungkin harapan saya ke depannya ada rekan-rekan yang membersamai saya bersama di CGP. Ada iklan sedikit Bapak Ibu ya, karena memang dari kita di sekolah-sekolah lain itu rata-rata punya rekan. Saya iri Bapak Ibu, iri sekali di sekolah-sekolah lain itu ada temannya. Sementara di sini saya masih sendiri gitu. Jadi saya berharap ada rekan yang membersamai saya mau menjadi CGP. Kalau kata instruktur kami kemarin, tidak perlu menjadi obor untuk menerangi seluruh ruangan, tapi cukup menjadi sebuah lilin untuk menerangi cahaya orang-orang di sekitar yang terdekat saja dulu. Jadi lilin dulu. Saya berusaha untuk menjadi lilin. Mungkin ada nanti biar bergabung bisa menjadi obor. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan paparan saya tentang budaya positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dewi.